Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kesejahteraan untuk kita semua. Baik, di sini saya Agung Febrian dengan NIM 22095111042 dari kelas A. Saya akan menjelaskan mengenai cara penanganan kelahiran anak babi, baik dari persiapan menjelang kelahiran sampai setelah kelahiran. Video ini dibuat guna melengkapi tugas dari mata kuliah Manajemen Kesehatan Babi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Inengah Kertabesung, MSI, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Anak babi yang pembibitan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi untuk menjadi peternak babi pembibitan yang sukses harus dimulai dari manajemen pemeliharaannya. Salah satu faktor keberhasilan dalam beternak babi adalah bagaimana cara kita dalam menangani proses kelahiran anak babi. Penanganan kelahiran anak babi yang baik menentukan keberhasilan dalam beternak babi. Karena jika kita tidak benar dalam melakukan penanganan kelahiran anak babi, maka kegagalan dalam beternak babi juga semakin besar. Ketidaktepatan dalam penanganan kelahiran anak babi menyebabkan mortalitas anak babi semakin tinggi. Persiapan menjelang kelahiran anak babi. Normalnya partus pada babi itu 115 hari, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Namun untuk manajemen pemeliharaan babi yang baik itu seharusnya peternak mencatat awal babi itu dikawinkan agar peternak dapat memprediksi kelahiran dari babi tersebut. Yang kedua itu persiapan kandang khusus. Jadi sebelum babi menjelang kelahiran, pindahkan babi dari kandang sebelumnya agar babi saat melakukan kelahiran menjadi terasa nyaman. Jadi untuk babi yang baru pertama kali melahirkan, pindahkan H-7 dari kelahiran babi tersebut. Sedangkan babi yang telah pernah melahirkan, pindahkan H-2 ataupun 3 dari kelahiran babi tersebut. Yang ketiga, pastikan kandang babi dalam kondisi yang baik. Maksudnya itu kondisi kandang tersebut dalam keadaan steril, bersih, dan memiliki luas yang cukup untuk anak babi dan induk babi tersebut. Yang keempat itu persiapkan segala keperluan kelahiran babi. Seperti contohnya itu bantuan dari orang-orang yang akan menolong saat kelahiran dari babi tersebut, serta persiapkan alat-alat medis yang dibutuhkan saat kelahiran dari babi, dan juga lampu. Lampu ini contohnya itu lampu pijar, di mana lampu pijar ini dapat memberikan kenyamanan pada anak babi yang baru lahir. Proses kelahiran anak babi terbagi atas 3 stadium. Yang pertama stadium persiapan, yang kedua stadium pembukaan, dan yang ketiga yaitu stadium pelepasan. Proses kelahiran stadium persiapan. Yang pertama itu perut babi akan terlihat turun ke bawah. Lalu urat daging di sekitar pulpa babi akan terlihat kendur. Pulpa dari babi sendiri akan terlihat membengkak, merah, berlendir. Ambingnya akan terasa mengeras, serta dengan puting yang kebiruan. Nafsu makan dari babi akan menurun. Kemudian diikuti dengan induk yang akan mengumpulkan sarang, serta air susu akan keluar 12 jam sebelum kelahiran. Proses kelahiran stadium pembukaan. Jadi ketika induk babi telah sampai di stadium pembukaan, maka yang akan terlihat adalah rahim dari induk babi tersebut mulai berkontraksi atau mengerut. Selanjutnya, tubuh babi akan terlihat memanjang. Kenapa? Karena perut babi akan terlihat semakin menurun akibat dari anak babi yang telah mencari posisi untuk dia akan keluar. Selanjutnya, induk babi akan terlihat semakin gelisah, seperti tidur, berdiri, serta memukul-mukul ekornya dan menghentakkan kakinya. Nah, 6 jam sebelum melahirkan, induk babi sering berbaring dan tidak mau makan. Induk babi juga akan terlihat sering kencing, serta serviks dari induk babi akan terbuka. Nah, jika serviks babi tidak terbuka, maka yang akan terjadi adalah mempersulit kelahiran dan membahayakan dari keselamatan induk babi serta anak babi tersebut. Proses kelahiran stadium pelepasan. Untuk proses kelahiran biasanya berlangsung 1-12 jam. Jika lebih, bisa jadi ada kelainan. Nah, pembukaan diikuti dengan kontraksi rahim, daging, perut, kejang. Selanjutnya, janin terdorong keluar, maka terjadilah kelahiran anak babi. Jika penundaan kelahiran disebabkan oleh kekurangan hormonal, maka perlu diinjeksi dengan oksitosin atau jenis obat lain dengan aktivitas oksitosik.
Pastikan induk babi dalam keadaan berbaring, dan jika ada induk babi yang kanibal, segera pisahkan dengan anakan babi. Penanganan induk setelah melahirkan. Yang pertama, pastikan plasenta induk babi keluar. Nah, bagaimana jika plasenta tersebut tidak keluar? Nah, dalam jangka waktu 24 jam, maka plasenta akan dikeluarkan baik secara manual ataupun dapat diberikan dengan antibiotik pada rahim induk babi tersebut. Nah, biarkan induk babi istirahat sebentar agar staminanya itu kembali setelah babi melakukan proses melahirkan. Selanjutnya, jangan sampai babi termakan plasenta. Jika plasenta sudah keluar, sebaiknya plasenta langsung dibuang ataupun ditanam, karena plasenta itu kaya akan lemak yang dapat mengakibatkan gangguan perut dan usus, serta induk babi bisa menjadi kanibal dan memakan anaknya. Nah, setelahnya itu induk jangan sampai terlalu lama berbaring. Kenapa? Karena lantai dari kandang babi tersebut masih terdapat kotoran dan kencing dari babi tersebut. Jangan sampai ambing dan puting dari induk babi tersebut terkontaminasi yang akan diminum oleh anak dari babi tersebut. Selanjutnya, setelah keadaan induk normal, pastikan induk dari babi tersebut mendapat nutrisi dan pakan yang cukup agar stamina dari induk tersebut kembali pulih seperti awal. Penanganan setelah kelahiran anak babi. Yang pertama itu bersihkan selaput lendir, baik itu dari daerah tubuhnya, yang terutama itu di bagian rongga-rongga dari tubuhnya seperti rongga hidung, mulut, yang untuk melancarkan saluran pernapasan dari anak babi tersebut. Yang kedua itu pemutusan tali pusar. Jadi tali pusar pada anak babi itu bisa putus dengan sendirinya atau dipotong dengan ukuran kurang lebih 2,5 cm. Selanjutnya, setelah anak babi lahir, usahakan segera menyusui karena ASI pertama dari induknya itu yang biasa disebut dengan kolostrum mengandung banyak protein atau imunoglobulin untuk mencegah infeksi dan memiliki daya tahan tubuh untuk anak babi tersebut. Nah, pada hewan peliharaan, masukkan ke inkubator atau kandang dilapisi handuk. Berikan lampu pijar gunanya untuk menghangatkan anak babi tersebut, dan lampu pijar sendiri tuh gunanya untuk memberikan rasa nyaman dari anak babi tersebut. Nah, untuk bobot anak babi yang di bawah 1 kilo itu lebih baik dikaling atau di afkir. Selanjutnya itu mengenai perawatan anak babi. Yang pertama itu kita melakukan dengan crib feeding, penimbangan berat badan, tujuannya untuk memantau pertumbuhan dari anak babi tersebut. Kemudian pemberian vaksinasi. Pemberian vaksin ini disesuaikan dengan daerah tersebut. Penyakit apa yang sering timbul dari daerah tersebut, maka vaksin itu yang akan diberikan. Kemudian kastrasi. Kastrasi ini tujuannya untuk mengoptimalkan pertumbuhan dari babi tersebut, dimana juga mencegah babi pejantan yang buruk untuk mengawini induk yang lain. Selanjutnya itu penyapihan. Penyapihan ini dilakukan normalnya itu 8 minggu dengan bobot badan 14 kg. Kemudian pemberian tanda anak babi. Pemberian tanda ini gunanya untuk seleksi dan catatan administrasi. Contohnya itu pemberian RT, cat, tato, dan sebagainya. Selanjutnya itu pemotongan gigi. Pemotongan gigi ini dilakukan 24 jam setelah kelahiran, gunanya untuk mencegah babi menggigit teman yang lain. Selanjutnya itu pemotongan ekor. Pemotongan ekor ini dilakukan 2/3 dari ekor babi. Perawatan selanjutnya itu pemberian obat cacing yang rutin dan pemberian zat besi ataupun vitamin. Masalah yang timbul dalam perawatan anak babi. Masalah yang menyebabkan kematian pada anak babi biasanya itu karena perubahan pakan, anak babi yang tertindih dan terinjak oleh induk dan teman-temannya, induk babi yang kanibal, serta kekurangan gizi. Nah, untuk masalah kehilangan induk babi, masalah ini juga menjadi faktor kematian dari anak babi, karena anak babi nantinya akan kekurangan air susu dari induknya. Solusinya itu bisa dititipkan ke induk yang lain, namun terkadang induk babi yang lain itu bisa mengenali mana anak kandung dan anak tirinya. Dimana jika dia mengenali anak tirinya, bisa jadi dia akan
menyakiti, atau memakannya. Sedangkan solusi lainnya itu memberikan susu formula sebagai pengganti dari susu dari induk babi yang telah mati. Kesimpulannya adalah, dalam beternak babi, peternak yang baik adalah peternak yang menguasai ilmu penanganan kelahiran anak babi guna keberhasilan ternaknya, mulai dari persiapan kelahiran, proses kelahiran, penanganan setelah kelahiran, serta perawatan. Nah, dalam beternak babi juga pasti timbul yang namanya masalah. Di sini peran dokter hewan sangat penting dalam membantu peternak babi menangani masalah di peternakannya, mulai dari penanganan penyakit, vaksinasi, kastrasi, pemotongan gigi, dan sebagainya. Baik, sekian penjelasan dari materi cara penanganan kelahiran anak babi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.